Audio Jungle. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng agar dapat pemberitahuan video terbaru dari aku. Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Buat yang baru datang, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like dan komen dan aktifkan lonceng supaya agar dapat pemberitahuan terbaru terus dari aku. Aku akan bagikan kepada kalian gimana sih caranya meningkatkan nafsu makan baby. Jadi yang pertama mom, ini adalah menurut pengalaman aku sendiri ya, karena aku sendiri ini punya baby usia hampir mau 1 tahun. Sekarang sih masih jalan 12 dan mungkin sebentar lagi lah ulang tahunnya dia. Video kali ini aku akan bagikan sesuatu yang berbeda guys. Biasanya kan aku bikinnya tutorial. Nah kali ini aku akan bagikan gimana sih tipsnya supaya baby itu nafsu makannya meningkat. Jadi ini tuh berdasarkan pengalaman aku sendiri ya guys ya. Jadi aku itu punya baby usia 11 bulan dan udah mau 1 tahun ya guys ya. Dan setiap seorang ibu itu pasti guys, pasti dia mengalami yang namanya anak susah makan. Itu sering banget kita alami sebagai seorang ibu ya. Jadi sebelum kita mengarah ke tips ya guys ya, yang harus pertama kali kita lakukan adalah kenali dulu karakter si anak. Jadi kalau kita merawat seorang baby sendiri, aku yakin deh kalau kita tuh nggak perlu mencari-cari atau mengulik-ulik karakter si anak, karena dengan sendirinya saat kita merawat si baby, dengan sendirinya karakter itu bisa kita dapetin. Jadi kita bisa dengan mudah untuk mengenali dan mengetahui apa sih yang disukai seorang anak, apa sih keinginan anak itu sendiri, dan bagaimana sifatnya dia. Itu bisa kita kenali kalau kita memang merawatnya sendiri. Tapi nggak usah berkecil hati guys bagi para ibu-ibu yang berkarir. Jadi meskipun kalian jarang bertemu dengan anak kalian, jarang merawat anak kalian sendiri, itu kalian tetap bisa mencari karakternya dengan cara kalian harus lebih sering, dengan ketika misalnya ada jam selesai bekerja atau semasa libur kerja, kalian bisa menghabiskan waktu kalian itu bersama anak kalian ya. Mungkin tidak seluas ibu-ibu yang memang fokus merawat anaknya sendiri. Oke guys, sekarang kita menuju ke tips. Jadi tips yang pertama adalah kita harus mengatur porsi makan baby. Jadi jangan pernah guys ya, aku ingetin kepada kalian, jangan pernah memberikan porsi makan baby itu berlebihan. Jadi karena kalau misalnya kita memberikan porsi yang berlebihan, itu justru baby akan merasa lebih cepat kenyang dan juga dia akan merasakan rasa enak. Justru dengan rasa enak itu tadi, si baby itu jadi enggan untuk makan. Jadi seperti misalnya seperti kayak kita aja nih ya, kita kalau orang dewasa kalau makan kekenyangan, tahu sendiri kan gimana rasanya, perut itu rasanya gimana gitu ya. Jadi seperti itulah, kita ibaratkan adalah kita sendiri gitu. Jadi bisa diibaratkan baby itu mengalami rasa trauma makan. Yang kedua, jadi tips yang kedua adalah tidak boleh memaksa anak untuk makan. Memaksa yang aku maksud itu guys ya, jangan pernah berkata kasar kepada anak untuk dia mau makan, dan jangan pernah memberikan anak ancaman yang menimbulkan rasa takut dan akhirnya justru menjadikan dia trauma yang berkepanjangan guys. Jadi kita cukup mengikuti apa sih kemauan dia. Oh mungkin dia maunya makan sendiri, jadi kita persilahkan saja guys. Kita kasih duduk dia. Kalau misalnya si baby sudah bisa duduk, kita posisikan duduk, kemudian kita berikan wadah makannya, kita taruh di depannya, dan sambil kita awasi dan juga kita ajarkan gimana sih caranya makan yang baik dan benar. Jadi sekaligus kita edukasi.
Yang ketiga kita berikan cemilan. Jangan lupa cemilan guys. Apalagi anak-anak yang tidak mau makan itu biasanya dengan cemilan itu mereka tuh mau guys. Baby itu tipenya memang seperti itu. Apalagi sejenis kerupuk itu tuh baby tuh cenderung suka banget, padahal itu sebenarnya belum boleh untuk mereka gitu. Jadi berikan cemilan yang bermanfaat, bergizi. Kalau bisa itu memang adalah pengganti sayuran, pengganti buah-buahan. Jadi kalau misalnya si anak makannya agak berkurang, itu bisa mendapatkan asupan gizi dan nutrisinya itu dari cemilan itu tadi guys. Apalagi yang minum susu formula, itu susunya lebih diseringkan. Dan yang keempat guys, yang keempat itu kita memberikan jarak kepada baby untuk makan guys. Jadi jangan mengatur jarak itu yang terlalu pendek. Misalnya gini, pagi makan, nanti jam 10 makan lagi, jam 12 makan lagi. Jangan seperti itu guys. Aku yakin baby itu akan sangat kenyang, apalagi belum lagi cemilan yang masuk, susu yang masuk. Itu belum itu semua guys. Jadi misalnya kita berikan aja jam 6 pagi sarapan paginya baby, kemudian jam 12 makan siangnya baby, kemudian jam 3 atau jam 4 itu makan sorenya baby. Jadi kita atur jarak yang memungkinkan si baby itu tidak sampai merasa kekenyangan guys. Cara kelima guys, cara kelima ini guys, ini penting banget dan emang banyak terbukti nih guys ya, karena semua orang hampir menggunakan cara yang kelima ini. Cara yang kelima itu adalah lingkungan guys. Jadi kenapa kok lingkungan? Jadi biasanya lingkungan itu digunakan untuk merayu si anak supaya mau makan guys. Misalnya dengan cara mengajak anak untuk melihat binatang ataupun situasi pemandangan yang ada di situ guys. Jadi ataupun bisa juga dengan mengajak si anak untuk berkumpul dengan teman-temannya gitu, anak-anak yang sepantaran ataupun anak-anak yang lagi bermain guys. Karena dengan cara itu anak itu justru akan terfokus pada apa yang dia lihat. Jadi pemandangan apa yang dia lihat, dia akan terfokus di situ guys, bukan terfokus pada makanan. Jadi dia itu lupa kalau bisa dibilang dia itu lupa kalau dia lagi makan guys. Jadi dengan tanpa sadar biasanya makanan itu sudah habis guys gitu. Jadi lingkungan memang sangat mempengaruhi anak untuk makan guys. Dan yang keenam guys, ini yang terakhir itu adalah makanan untuk baby itu harus bervariasi guys. Jangan kok itu melulu. Misal makan bakso, ya udah pagi siang sore malam bakso terus gitu. Jangan guys, jangan pernah lakukan itu. Jadi kita kita berikan menu yang bervariasi gitu. Misalnya pagi makannya sayur sop, siangnya diganti, tapi nggak gitu juga guys, karena itu akan ribet banget. Jadi maksudnya bervariasi itu jangan kok setiap harinya itu gitu-gitu mulu gitu. Jadi bikin aja seperti ini, misal hari ini adalah sayur sop, besoknya ganti dengan sayur kecap atau apa, besoknya lagi ganti, baru kembali ke sayur sop lagi, nggak masalah guys. Yang penting jangan diatur kok sayurnya itu melulu guys. Jangan karena itu anak akan bosen dan juga jenuh banget. Jadi gitu guys, itu adalah tips-tipsnya. Tapi kalian juga harus memperhatikan guys, kalian harus mencari tahu terlebih dahulu apa sih penyebab si baby ini tidak mau makan itu. Jadi penyebabnya itu bisa banyak banget guys ya. Jadi memang kita harus terlebih tahu dulu dan harus kita sebelum kita memberikan tips itu tadi, itu sebenarnya kita harus mencari tahu dulu sih apa sih kok dia nggak mau makan, itu kenapa gitu. Bisa aja gini guys, mungkin si baby lagi mengalami sariawan. Jadi kalau si baby mengalami sariawan itu kita periksa aja, kita lihat bagian mulutnya hingga ke rongga itu apakah dia ada tanda-tanda sariawan, apakah ada lidahnya itu berwarna kuning. Jadi kalau memang ada tanda-tanda sariawan, yang harus kita lakukan pertama adalah kita mengobati terlebih dahulu sariawannya itu tadi guys.
Nah, yang kedua, mungkin si baby udah merasa kenyang dengan cemilan-cemilan yang kita berikan. Dan yang ketiga, mungkin si baby merasa lelah ataupun ngantuk, guys. Dan itu makanya kenapa kita harus memahami karakter baby. Jadi, kalau kita paham karakter baby, itu kita akan tahu jam berapa baby merasa ngantuk, jam berapa baby waktunya tidur. Dan di jam-jam waktu tidur itu jangan diberikan makanan karena dia pasti akan menolak makanan itu karena dia merasa lelah dan ingin tidur, seperti itu. Dan apa kita bisa cari tahu lagi, apakah kalau misalnya tidak sariawan, tidak mengantuk, oh mungkin si baby itu merasa perutnya kurang enak, guys. Jadi kalau misalnya perutnya kurang enak, coba dikasih minyak kayu putih terlebih dahulu, kita periksakan ke dokter atau gimana kalau misalnya ada gejala di BAB-nya. Itu jadi kita memang harus memperhatikan itu semua, guys. Jadi atau kita pahami lagi, oh mungkin karena kemarin aku memberikannya bakso, 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 dan bakso terus, guys. Berarti adalah permasalahannya adalah si baby tidak mau makan karena variasinya yang selalu itu-itu melulu, gitu. Jadi kita memang harus memahami terlebih dahulu kenapa anak kok tidak mau makan. Dan oke, guys, itu tadi adalah tips dari aku berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, guys ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian. Barangkali ada teman kalian yang butuh informasi seperti ini. Oke.